Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas soal TKD, Tes Kemampuan Dasar UTBK tahun 2021 untuk materi matematika dasar. Untuk pembahasan soal matematika dasar ini kita buat dua bagian, bagian pertama dan bagian kedua, karena soalnya ada 15 nomor. Soalnya nanti akan saya sertakan pada deskripsi video ini, jadi bisa di-download ya. Soal ini saya download dari internet dan katanya ini adalah soal UTBK tahun 2021. Nah, soalnya seperti ini. Ini dia soalnya ya. Di sini tertulis salinan, jadi ini diketik ulang nih. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021, tes kemampuan dan potensi akademik. Bagian yang pertama ada tes kemampuan dasar, matematika dasar. Di sini ada 15 nomor. Jadi pada video ini nanti akan saya bagi, bagian pertama akan saya bahas 8 nomor dan yang kedua nanti akan dibahas 7 nomor. Oke, kita akan lihat soal-soalnya dan kita akan bahas. Soal yang pertama, diketahui suatu matriks A sama dengan 5769 jika B kali A, jadi ini B ini juga adalah sebuah matriks, matriks B dikali matriks A sama dengan matriks A dikali A transpose dikali A inverse, maka yang dicari adalah determinan dari matriks B. Nah, untuk menjawab soal ini ada beberapa sifat matriks terkait dengan determinan yang perlu kita ingat ya. Yang pertama, kalau misalnya kita punya persamaan matriks seperti ini. Matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C. Maka di sini juga berlaku untuk determinannya. Jadi ini bisa kita ubah, determinan matriks A dikali determinan matriks B sama dengan determinan matriks C. Ya. Jadi perkalian dua matriks ini A kali B sama dengan C juga berlaku untuk determinannya ya. Determinan A dikali determinan B sama dengan determinan C. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan antara determinan matriks A dengan transpose dan inverse-nya. Jadi kalau ada matriks A determinannya tentu determinan A ya. Nah, kalau A transpose, maka determinan A transpose ini sama saja dengan ini. Kalau ada matriks A transpose, maka berlaku determinan dari A transpose itu sama saja dengan determinan dari matriks A. Nah, untuk A inverse, jadi A inverse, maka kalau A inverse determinan dari A inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan matriks A. Nah, ini sifat-sifat yang terkait dengan determinan matriks yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, sekarang kita lihat soal yang ini. Di sini B kali A sama dengan A dikali A transpose sama dengan A inverse. Ya, langsung saja kita ubah menjadi determinan ya. Berarti kita bisa tulis determinan matriks B dengan sifat yang pertama, yang ini ya. Dikali determinan matriks A sama dengan determinan matriks A dikali determinan A transpose dikali determinan matriks A inverse. Nah, ini sifat yang ini ya, penguraian. Nah, sekarang kita perlu mencari determinan dari matriks A. Nah, kalau ini matriks A, maka determinan dari A itu sama dengan ini, perkalian 5 kali 9 ya. 5 kali 9 dikurangi 6 kali 7. Berarti 45 dikurangi 42, ini nilainya adalah 3. Nah, sekarang kita bisa tentukan nilai-nilai yang lainnya. Ini bisa kita coret ya. Determinan A 1 kan nilainya. Berarti sini tersisa determinan dari matriks B sama dengan determinan A transpose tadi, itu sama dengan determinan A, berarti nilainya sama dengan 3, dikali determinan A inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan A, berarti 1 dibagi 3. Nah, kalau gitu hasilnya adalah 1. Berarti jawabannya adalah A di sini. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah AX dikurangi A tambah 1 sama dengan 0, mempunyai akar-akar X1 yang lebih besar dari 3 dan X2 lebih kecil dari 3. Persamaan kuadrat ini punya dua akar. Yang pertama lebih besar dari 3 dan yang kedua lebih kecil dari 3. Untuk apa nih? Nilai A yang memenuhi ya, nilai A yang memenuhi yang mana sehingga berlaku seperti ini.
Nah, persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan. Kita tulis ulang di sini, x kuadrat ditambah ax dikurangi a ditambah 1 sama dengan 0. Kita akan mencari dua akar dari persamaan kuadrat ini, yang mana akar-akarnya kalau dikalikan hasilnya negatif a tambah 1, yang bagian belakang, dan jumlahnya adalah a. Nah, ini bisa kita ubah ya. Kita bisa ubah menjadi perkalian dari negatif 1 dikali a tambah 1. Nah, kenapa kita pilih ini? Kalau ini dikali, negatif 1 dikali a tambah 1 hasilnya kan negatif a tambah 1. Dan kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah a. Ya, min 1 ditambah a tambah 1 jadinya a. Jadi faktor-faktornya adalah min 1 dan a tambah 1. Nah, sehingga kalau ini kita buat faktornya, kita peroleh sama dengan 0, x dikurangi 1 yang ini, dan x ditambah a tambah 1. Ini kan positif ya, a tambah 1. Nah, kita bisa uji kembali, lihat ke sini ya, x kali x kuadrat, x dikali a tambah 1, a tambah 1x, negatif 1 kali x, negatif x, kita peroleh a tambah 1x dikurangi x kan hasilnya ax, dan yang terakhir negatif 1 dikali a tambah 1, negatif a tambah 1. Nah, sekarang kita tinggal lihat faktor-faktor akar-akarnya ya. Dari sini x kurang 1, kita peroleh x kurang 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Nah, karena ini lebih kecil dari 3, berarti ini adalah x2. Sedangkan ini adalah x1-nya ya. Berarti x tambah a tambah 1 ini sama dengan 0, x sama dengan negatif a tambah 1. Nah, ini adalah x1-nya berarti ya. X2-nya kan 1 ya, kecil dari 3. Sedangkan ini harus lebih besar dari 3. Berarti ini x1. Nah, ini harus lebih besar dari 3. Nah, berarti kalau kita selesaikan, ini kita kali negatif semuanya. Kita kali negatif, kita peroleh a tambah 1, negatif 3, tandanya dibalik ya. Kali negatif 1 kan tandanya dibalik. Kita peroleh a lebih kecil dari ini, bawah di kanan jadinya negatif 4. Berarti syaratnya supaya akarnya X1-nya lebih dari 3 dan X2-nya kurang dari 3 adalah A-nya harus lebih kecil dari negatif 4. Jawabannya adalah E. Oke, ini soal yang kedua. Nah, sekarang kita berpindah ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini logika. Pernyataan yang ekuivalen, ya, yang setara dengan yang punya nilai kebenaran sama ya. Yang ekuivalen itu punya nilai kebenaran yang sama. Dengan pernyataan jika akar 4 lebih dari 4 atau 7 adalah bilangan prima, maka 120 derajat adalah sudut lancip. Saya tulis ulang di sini pernyataannya. Jika akar 4 lebih besar dari 4 atau 7 bilangan prima, maka 120 lancip. Saya singkat saja ya, 120 derajat sudut lancip. Oke, ini lancip. Nah, kita ingat ini terdiri dari dua pernyataan ya. Satu pernyataan jika maka ini masih terdiri dari dua pernyataan juga di dalamnya. Ini adalah P, biasanya kita simbol P. Sedangkan yang satu yang ini kita simbol Q misalnya. Nah, jika P maka Q ya. P maka Q seperti ini itu mempunyai dua ekuivalen. Itu ekuivalen dengan dua pernyataan. Yang pertama dengan kontraposisi, ya, kontraposisi. P maka Q kontraposisinya itu ingkar Q, jika ingkar Q maka ingkar P. Itu yang pertama. Atau yang kedua, yang ekuivalen dengan P maka Q adalah ingkar P atau Q. Nah, jadi kalau mau cari ekuivalennya, cari saja salah satu di antara ini. Nah, kalau kita cek jawabannya, jadi soal ini sebenarnya soal yang mungkin salah ketik ya. Karena ini kan salinan ya, dipindahkan dari soal aslinya. Soalnya soal UTBK itu kan online. Sementara ini diketik ulang, ya mungkin yang diingat ada yang kurang lengkap, akhirnya ketika diketik tidak lengkap seperti ini ya. Kita cek di sini P maka Q, kalau kita gunakan kontraposisi,
harusnya kan ingkar Q yang lebih dulu. Kalau Q-nya 120 sudut lancip, berarti harusnya yang kontraposisi. Kalau kontraposisi, ya berarti, atau ingkar Q maka ingkar P. Harusnya di sini yang kita tulis lebih dulu adalah jika 120 derajat bukan sudut lancip, ya, bukan sudut lancip, bukan lancip misalnya ya, atau tumpul misalnya, maka akar 4 ini besar 4 itu diingkar ya, berarti lebih kecil dari 4. Atau diingkar lagi, dan 7 bukan prima. Nah, ini ekivalen sama ini. Nah, ternyata kalau kita cek sini tidak ada yang dimulai dengan 120 bukan lancip. Tidak ada ya. Semua mulai akar 4, akar 4, akar 4, akar 4, dan 7 bilangan prima ya juga. Malah di sini ada bagian yang hilang ya, akar 4 kecil 4-nya hilang. Berarti kontraposisinya bukan dari sini yang diambil. Nah, sekarang yang kedua, kalau kita gunakan ingkar P atau Q, maka harusnya pernyataannya menjadi ingkar P, tidak pakai jika lagi ya. Berarti langsung saja P akar 4 besar 4 harusnya berubah menjadi akar 4 kecil 4, atau menjadi dan 7 bukan prima. Nah, ini adalah ingkar P. Kemudian atau Q, tetap Q 120 derajat sudut lancip. Nah, jadi jawabannya harusnya salah satu di antara ini. Tapi kalau kita cek sini tidak ada ya. Nah, jadi ini mungkin ada kesalahan ketika mengetik ulang dari soal-soal UTBK yang lalu. Jadi jawabannya kalau bukan yang ini, yang di bawah. Oke, jadi kita tidak dapatkan jawaban dari sini. Ini soal nomor 3. Kemudian kita berpindah ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4, di sini ada parabola Y sama dengan mx kuadrat dikurangi 2m kurang 2x ditambah m tambah 1. Terletak di atas sumbu X. Terletak di atas sumbu X parabolanya untuk nilai M yang memenuhi. Nah, kalau kita ingat materi fungsi kuadrat, ya, ini sumbu X nih. Kalau terletak di atas sumbu X, ya harusnya gambarnya terbuka ke atas ya, karena harus melayang di atas ini. Nah, kalau terbuka ke bawah kan tidak mungkin di atas sumbu X, harus di bawah sumbu X. Ya, terbuka ke atas. Nah, ini yang seperti ini yang dimaksud terletak di atas sumbu X. Nah, yang terbuka ke atas ini, ya, syaratnya ada 2. Yang pertama, jadi kalau ini kita ingat kembali, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang pertama adalah koefisien dari X kuadrat itu harus positif, harus lebih besar dari 0. Dan yang kedua, karena dia tidak memotong sumbu X, berarti nilai diskriminannya itu harus negatif, kecil dari 0. Nah, ingat, diskriminan itu rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Jadi untuk menjawab soal ini kita tinggal cek. Yang pertama, cek koefisien dari X kuadrat. Ya, berarti yang ini M. M-nya yang pertama harus besar dari 0. Besar dari 0. Nah, ini yang pertama nih. Yang kedua, kita harus cek diskriminannya. Diskriminannya adalah B kuadrat. Nah, ini adalah A-nya ya. Ini adalah B-nya dan ini adalah C. Berarti negatif 2M kurang 2, ini kita kuadratkan. Ya, B kuadrat kurang 4AC. 4 kali A-nya adalah M, C-nya adalah M kurang 1. Nah, diskriminannya ini harus lebih kecil dari 0. Oke, ini kita selesaikan. Ini di pangkat 2 kan tetap jadi positif, berarti kita abaikan saja. Sekarang 2M kuadrat, 4M kuadrat. Dikali semua 2M kali negatif 2 kali 2, jadinya negatif 8M. Negatif 2 pangkat 2, positif 4. Nah, ini kita masuk kali ke dalam, negatif 4M kali M, negatif 4M kuadrat, negatif 4M dikali negatif 1, positif 4M, lebih kecil dari 0. Nah, ini bisa kita coret ya. 4 kuadrat kurang negatif 4M kuadrat. Nah, kemudian ini negatif 8M ditambah 4M, berarti negatif 4M, ditambah 4 lebih kecil dari 0. 4-nya kita bawa ke kanan, jadinya negatif 4M lebih kecil dari negatif 4. Ini kita bagi dengan negatif 4. Nah, dibagi negatif 4 jadinya M
negatif 4 dibagi negatif 4 jadinya 1. Dan jangan lupa dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus kita balik ya. Sini jadi lebih besar. Nah, ini yang kedua. Nah, sekarang jawabannya ada 2 ya. M besar 0 dan M besar 1. Kalau kita ambil irisannya, ya, maka di sini 0, di sini 1. Ya, ini M. M besar 0 berarti ke kanan nih. Kemudian M besar 1 juga ke kanan. Irisannya adalah yang ini ya. Berarti jawaban akhirnya adalah M lebih besar dari 1. Oke, kalau gitu jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita berpindah ke soal yang kelima. Di sini adalah pertaksamaan rasional ya. Pertaksamaan rasional X kurang 1 dikali X kuadrat tambah 2X kurang 3 dibagi X kuadrat tambah X kurang 6 lebih kecil dari 0. Nah, pertidaksamaan ini atau bentuk ini bisa dengan mudah kita faktorkan. Jadi kita faktorkan terlebih dahulu. Kita faktorkan ya. X kurang 1, X kuadrat ditambah 2X kurang 3 dibagi X kuadrat ditambah X kurang 6. Ini lebih kecil dari 0. Nah, bentuk yang atas ini, yang kuadrat bisa kita faktorkan. X kurang 1. Ini X dikali X. Dua bilangan yang hasil kalinya negatif 3, selisihnya 2 ya. Berarti 1 dan 3. Yang ini positif, karena di sini 2 ya. Dan di sini negatif. Negatif 1, 3, jadinya 2. Dan kalau dikali negatif 3. Kemudian untuk penyebutnya, ini juga bisa difaktorkan. Dua bilangan yang hasil kalinya negatif 6 dan jumlahnya 1 ya. Berarti positif 3 dan negatif 2 ya. Nah, negatif 2 dan positif 3. Nah, kecil dari 0. Nah, sekarang untuk menentukan daerah penyelesaian bentuk pertidaksamaan irasional seperti ini, yang sudah difaktorkan ini mudah. Kita tinggal bikin garis bilangan saja, seperti ini. Ini X ya. Kemudian kita letakkan nilai pembuat nolnya. Nah, di sini pembuat nolnya kan 1 ya. Ini pembuat nol juga adalah 1. Kalau di sini negatif 3. Yang ini pembuat nolnya adalah 2. Dan ini pembuat nolnya sama yang di atas negatif 3. Berarti ada 3 nilai di sini yang menjadi batas. Yaitu negatif 3 yang paling kecil. Kemudian 1 dan 2. Untuk menentukan tanda dari setiap daerah ini, yang mana yang positif, yang mana negatif, kita tidak perlu menguji semuanya, kita cukup melihat koefisien dari X. Ya, tekniknya seperti ini ya. Jadi tekniknya kita tinggal melihat koefisien dari X ya. Ini kita lihat yang ini positif 1 ya, positif. Kemudian ini X kurang 1 juga positif. Ini dikali ya. Kemudian X tambah 3 juga positif. Dibagi yang bawah X kurang 2 ini juga positif. Dikali yang ini juga positif. Ya, X tambah 3 juga positif 1. Nah, ini kalau kita kali semua, ini positif semua. Dibagi positif, hasilnya positif. Nah, hasil ini itu kita letakkan di area paling kanan, paling akhir. Selalu seperti itu ya. Nah, di sini berarti tandanya positif. Nah, sekarang untuk daerah yang lainnya, tanda yang lainnya, kita tinggal melihat dari pertidaksamaan yang di atas ini. Ya, kalau nilai pembuat nol itu berasal dari faktor yang pangkatnya ganjil, maka dia tandanya akan berbeda, bersebelahan itu berbeda, ya, tandanya akan berganti. Tapi kalau faktor itu diperoleh atau pembuat nol, batas ini ya diperoleh dari bentuk faktor yang pangkatnya genap, maka tanda bersebelahannya itu sama, ya, tanda bersebelahannya sama. Prakteknya seperti ini. Ini kan 2 ya, ini positif. 2 itu dari sini. X kurang 2. Di sini hanya ada 1 ya, X kurang 2, berarti pangkatnya ganjil, pangkat 1. Nah, kalau gitu tanda bersebelahannya berbeda, berarti di sini negatif. Nah, kemudian 1 itu ada 2 tempat di sini, X kurang 1, X kurang 1. Berarti untuk 1 ini pangkatnya genap, karena di sini 1, di sini 1, dikali jadinya pangkatnya X kuadrat, ya kan? Pangkatnya pangkat 2 ya. Kalau kita sederhanakan bisa kita tulis X kurang 1 pangkat 2. Gitu. Nah, pangkatnya genap. Karena pangkatnya genap, maka tandanya bersebelahan itu harus sama. Jadi di sini negatif juga.
Nah, selanjutnya untuk negatif 3 di sini. Negatif 3 di sini di atas ada 2 asalnya ya, dari pembilang dan penyebut. Pembilang X tambah 3, negatif 3 di sini. Dan di sini juga X tambah 3, negatif 3. Walaupun ini terpisah, ini kita anggap memiliki pangkat yang genap. Di sini 1, ini 1 berarti pangkatnya ada 2 genap ya. Sehingga tandanya juga sama dengan di sebelahnya ya. Kalau pangkatnya genap, tanda bersebelahan itu sama. Nah, ini perlu diperhatikan ketika mengerjakan persamaan yang seperti ini ada pembilang dan penyebut yang sama, itu jangan dicoret karena kalau dihilangkan berarti akan ada bagian dari penyelesaian yang kurang. Nah, sekarang di sini kita lihat pertidaksamaannya lebih kecil dari 0 ya, lebih kecil dari 0 berarti jawabannya yang negatif. Nah, yang ini kemudian antara min 3 dan 1 ini tidak kita ambil sekaligus karena di sini tidak menggunakan tanda sama dengan, apalagi penyebut itu kan tidak boleh sama dengan 0. Dan yang ketiga yang ini. Berarti kalau kita tulis yang ini X lebih kecil dari negatif 3 atau yang ini berarti antara negatif 3 dan 1 atau yang ini adalah antara 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya soal yang keenam di sini terkait dengan fungsi komposisi dan inverse-nya ya. Diketahui F inverse X sama dengan X kurang 1 bagi 5 dan G inverse X sama dengan 3 kurang X dibagi 2. Yang dicari adalah F O G inverse 6. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita ingat sifat dari inverse dari fungsi komposisi ya. Kalau ada F O G di inverse itu sama saja kalau inverse-nya kita masukkan ke dalam masing-masing, tapi ini fungsinya ditukar posisinya. G inverse dot F inverse. Nah, berarti kalau kita mau cari F O G inverse dari 6, maka ini sama saja kalau kita cari G inverse dot F inverse dari 6. Ya, berarti di sini 6-nya masukkan ke F dulu ya. Berarti 6 ini masukkan ke F dulu, masukkan ke sini. Nah, langsung ke sini ya, kita ganti 1 di sini. Keluar berapa nih? 6 kurang 1 bagi 5 itu sama dengan 6 kurang 1, 5. 5 bagi 5, 1. Berarti inilah inverse 6 kan? Nah, berarti hasilnya 1 ya, di sini 1. Nah, setelah sini hasilnya 1, ini masukkan G inverse. Hasil ini masuk ke G inverse lagi ya, masuk ke sini. Nah, berarti ini kita ganti 1. Berarti kita peroleh 3 kurang 1 dibagi 2. 3 kurang 1, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti jawaban akhirnya adalah 1. Charlie berarti di sini. Oke, selanjutnya atau saya tulis ulang di sini ya. G inverse dari F inverse 6. 6-nya masuk F inverse berarti 6 kurang 1 per 5 ya. Ini sama dengan G inverse dari 6 kurang 1, 5 bagi 5, 1. Lalu ini masuk 3 inverse, 3 kurang 1 per 2. Ya, sama dengan 2 bagi 2, 1. Oke, soal yang ketujuh. Diketahui di sini sinus X tambah cos X sama dengan P. Yang dicari adalah sin X kali cos X. Sin kali cos. Sin kali cos ini bisa kita dapatkan dengan cara mengkuadratkan ini ya. Sin X tambah cos X sama dengan P. Kalau ini kita kuadratkan, sin X tambah cos X sama dengan P. Ini masing-masing kuadran, masing-masing ruas kita kuadratkan. Maka di sini kita akan dapatkan sin kuadrat X ditambah, ini dikali semua, sin kali cos kali 2, 2 sin X kali cos X ditambah cos kuadrat X ya, sama dengan P kuadrat. Nah, di sini ada sin kuadrat, cos kuadrat. Ini kalau ketemu jumlahnya 1 ya. Jumlahnya 1. Ya, berarti 1 ditambah 2 sin X kali cos X itu sama dengan P kuadrat. Nah, satunya kita bawa ke kanan. 2 sin X kali cos X sama dengan P kuadrat dikurang 1. Kemudian semua kita bagi 2 ya. Sinus X dikali cos X sama dengan 1/2 dikali P kuadrat kurang 1. Nah, inilah jawaban akhirnya. 1/2 P kuadrat kurang 1. Berarti jawabannya delta. Oke, selanjutnya soal yang terakhir untuk bagian pertama dari pembahasan soal matematika dasar ini ya. Soal yang ke-8. Di sini diketahui 36 A, B, C, D, E, F, G, dan negatif 4 itu merupakan barisan aritmetika. Yang dicari adalah B ditambah D dikurang F. Ini kalau kita identifikasi ini barisan ya, aritmetika ini suku yang pertama nih ya.
suku yang kedua, suku yang ketiga, suku yang keempat, suku yang kelima, suku yang keenam, ini suku yang ketujuh, suku yang kedelapan, suku yang kesembilan. Yang akan kita jumlahkan adalah B, suku yang ketiga, D, suku yang kelima, dan dikurangkan dengan F, suku yang ketujuh. Nah, aritmetika jangan lupa polanya. Kalau suku yang pertama itu kan bisa ditulis A ya. Suku yang kedua A tambah B. Suku yang ketiga A tambah 2B. Dan seterusnya. Ini bedanya, koefisien bedanya selalu berkurang 1 dari nomor sukunya ya. Nah, berarti kalau ini kita uraikan, B itu U3. U3 ya. Berarti A tambah 2B. Ditambah D. D itu U5. A tambah 4B. Dikurangi F. F itu U7. Berarti A ditambah 6B. Nah, ini kan bisa kita jumlah nih. Sini ya. Kita tulis di bawah sini saja. Ini A ditambah A jadinya 2A. Ditambah 2B tambah 4B itu 6B. Dikurangi ini A dikurangi 6B. Nah, berarti 6B-nya bisa kita coret. 2A kurang A itu sama dengan A. A itu apa? A itu suku yang pertama. Suku yang pertama berapa? Suku yang pertama adalah 36. Di sini hasilnya 36. Jawabannya adalah A. Oke. Ini adalah pembahasan bagian yang pertama dari soal TKD Matematika Dasar ya. Dari soal UTBK tahun 2021. Pembahasan berikutnya untuk soal nomor 9 sampai 15 akan kita buatkan pada video yang kedua. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya channel Gourmet. Bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Dan nantikan pembahasan bagian yang kedua dari soal TKD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.